Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Setiawan akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah bahasa kebanggaan Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa resmi negara Republik Indonesia merupakan sebuah dialek bahasa Melayu yang pokoknya dari bahasa Melayu. Sebagaimana kita ketahui, bahasa Indonesia menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Sehingga bahasa Melayu makin kokoh berkeadaannya karena mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti-bukti yang kenyataannya dengan ditemukan prasasti di kedudukannya Bukit Berangka tahun 688 Masehi. Talang Tuo Berangka tahun 684 Masehi di Palembang. Kota Kapur Berangka tahun 688 Masehi di Jambi. Prasasti-prasasti ini bertuliskan huruf Pranagara berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua dan prana di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena tidak dikenal tingkatan bahasa-bahasa kasar dan bahasa halus. Suku Jawa, Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai kebudayaan. Penanaman bahasa Indonesia diawali sejak dicangkannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Penyusunan kitab logat Malaysia membentuk varian bahasa sendiri yang mulai berbeda dari induknya, dinamai bahasa Melayu. Ejaan Van Opsudden tahun 1901. Huruf I yang berfungsi sebagai huruf I seperti mulai dengan ramai juga digunakan untuk menulis huruf Y seperti Surabaya. Huruf J untuk menuliskan kata-kata pajah, sajam, dan sebagainya. Huruf OE untuk menuliskan kata-kata geogre, utoe. Tanda baca seperti koma, ain untuk menuliskan kata-kata mamer, akal, ta, pak, dan sebagainya. Bangsa Indonesia sebagai bangsa nasional berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu masyarakat yang berbeda-beda, latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya, alat perhubungan antar budaya, antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi dan di lembaga-lembaga pendidikan, bahasa resmi di perhubungan pada tingkat nasional untuk pentingnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan, dan bahasa resmi dalam pengembangan budaya dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.